Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak soleh dan solehahnya Ustazah? Sehat-sehat semua kan ya? Alhamdulillah, semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat semua ya. Nah, hari ini bertemu lagi dengan Ustazah. Kita akan melakukan pembelajaran bersama lagi, yakni pembelajaran tematik tema 5 subtema 3 tentang keseimbangan ekosistem. Wah, sudah masuk tema 5 subtema 3 ya. Ini merupakan pembelajaran terakhir loh di semester ini. Wah, tidak terasa, ternyata kita sudah belajar selama ini. Ya, selama pandemi, belajar di rumah, belajar via daring dengan ustadz dan ustazah. Alhamdulillah hari ini kita belajar di tema terakhir, yakni tentang keseimbangan ekosistem. Sudah siap belajar semua kan ya? Oke, kalau begitu silakan disiapkan semua buku tulisnya masing-masing dan alat tulisnya juga. Silakan dicatat dan disimak baik-baik ya apa yang Ustazah sampaikan. Jika ada yang masih belum paham, bisa langsung bertanya dengan Ustazah. Oke, kita mulai ya. Nah, yang pertama, hubungan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Nah, coba sekarang Ustazah mau tanya nih. Nah, pada gambar yang ada di video ini bisa kalian lihat di sana ada kumpulan rantai-rantai makanan yang membentuk jaring makanan. Wah, bagaimana itu maksudnya Ustazah? Bingung deh. Nah, kumpulan dari beberapa rantai makanan tersebut di dalam suatu ekosistem dinamakan jaring-jaring makanan. Oke, coba perhatikan. Bagi kalian yang masih bingung dan susah membedakan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan, coba perhatikan kata-kata pada judulnya. Ada rantai, ada jaring. Nah, biasanya kalau dianalogikan, kalau dilogikakan, rantai itu biasanya bentuknya panjang kan? Panjang dan lurus saja. Lurus hanya satu barisan saja. Sedangkan jaring-jaring tidak. Jaring-jaring itu lebih besar, lebih luas, lebih lebar. Nah, terdiri dari beberapa garis-garis. Nah, itulah jaring-jaring. Berarti kalau hanya satu deret, kalau hanya satu hubungan saja, kalau hanya ada satu tarikan rantai atau satu hubungan makanan, makan memakan dalam suatu ekosistem dinamakan rantai makanan. Kalau hanya satu, tetapi kumpulan dari beberapa rantai, nah kan banyak itu, ada rantai digabung dengan rantai. Nah, ada beberapa rantai makanan, kumpulan beberapa rantai makanan disebut dengan jaring-jaring makanan. Seperti yang sudah kalian lihat pada video ini. Coba perhatikan. Yang kalian lihat ini adalah jaring-jaring makanan yang terdiri dari beberapa rantai makanan. Coba bisa diperhatikan kan? Ada padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang. Ada padi dimakan kelinci, kelinci dimakan oleh serigala, serigala dimakan oleh harimau. Nah, ada beberapa rantai makanan. Nah, kumpulan rantai makanan ini disebut dengan jaring-jaring makanan. Masih ingat kan? Oke, selanjutnya. Di dalam jaring-jaring makanan tersebut terdapat 7 rantai makanan yang saling berhubungan. Perhatikan 2 rantai makanan berikut ini. Nah, pada gambar yang tadi itu sebenarnya ada 7 rantai loh. Nah, ada 7 rantai yang bisa dihubungkan. Ada 7 rantai di dalam jaring-jaring makanan tersebut itu. Coba yang pertama, kalian bisa sambil memperhatikan gambar yang di atasnya ya. Sambil diperhatikan gambar yang di atasnya. Nah, yang pertama, ada padi dimakan oleh tikus.
kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Yang selanjutnya, ada padi atau tanaman dimakan oleh kelinci, kelinci dimakan oleh serigala, dan serigala dimakan oleh harimau. Oke. Nah, sebenarnya ada lagi Ustazah, itu dimakan oleh kambing, kambing dimakan oleh serigala. Iya, bisa. Karena di dalam jaring-jaring makanan tersebut sebenarnya ada 7 rantai loh. Ada 7. Nah, yang Ustazah sebutkan tadi masih hanya ada 2. Jadi yang belum disebutkan ada berapa? Ada 5. Bisa kalian sebutkan masing-masing ya. Paham dari sini? Jika hanya satu proses makan memakan lurus, ya kalau cuma satu proses saja, satu garis lurus, ini namanya rantai. Yang pertama itu rantai, yang kedua itu juga rantai. Kalau gabungan antara beberapa rantai makanan disebut dengan jaring makanan. Oke, paham ya sampai sini ya. Oke, selanjutnya. Pengaruh perubahan lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem. Nah, jika salah satu dari komponen rantai makanan tidak ada, komponen rantai makanan lainnya akan terganggu. Rantai makanan tidak akan terganggu selama semua komponen dari rantai makanan tersebut tetap berperan. Maksudnya bagaimana Ustazah? Oke, coba kalian perhatikan ya kata-katanya Ustazah. Kalimat pertama, jika salah satu dari komponen rantai makanan tidak ada, komponen rantai makanan lainnya akan terganggu. Nah, pada gambar ini, jika salah satu rantai makanan, komponen rantai makanan itu tidak ada, maka komponen lainnya juga akan terganggu. Contohnya, coba dari gambar tersebut, seandainya cara mudahnya begini saja. Coba kalian tutup gambarnya si belalang. Coba kalian tutup gambarnya belalang. Coba kalau seandainya kalian bayangkan belalang tidak ada, nah lalu kadal atau cicak dan kodok akan makan apa kalau tidak ada belalang? Nah, iya kan? Otomatis kalau belalang tidak ada, maka tidak ada juga makanan yang harus dimakan oleh katak dan juga kadal, iya kan? Kalau tidak ada makanannya, maka mereka akan terancam mati atau punah, ya kan? Nah, seperti itu. Kalau salah satunya tidak ada, maka yang lainnya juga akan terganggu. Sama seperti itu. Coba sekarang, kalau seandainya Ustazah tutupin yang apa ya? Ustazah tutupin yang ular. Oke. Nah, Ustazah tutup yang ular. Kira-kira kalau ularnya Ustazah tutup, maka yang makan kodok sama yang makan katak apa? Kadal apa? Yang makan kodok sama kadal tidak ada yang makan. Lah, karena tidak ada yang makan kodok sama dengan kadal, maka pertumbuhan keduanya, pertumbuhan kodok, pertumbuhan kadal, dan pertumbuhan tikus akan semakin meningkat karena tidak ada yang makan mereka, tidak ada yang memburu mereka. Maka mereka tambah banyak ini. Nah, yang seharusnya yang makan mereka malah mati, maka pertumbuhan mereka juga akan semakin meningkat. Kodoknya tambah banyak, kadalnya tambah banyak, tikusnya juga tambah banyak karena gak ada yang makan. Nah, seperti itulah pengaruh jika salah satu komponen pada rantai makanan tidak ada. Oke, paham semua ya? Oke, selanjutnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Yang pertama, ada faktor alam. Nah, sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem itu ada 2. Ada faktor alam dan faktor dari manusia. Nah, yang pertama, faktor alam ini yakni peristiwa alam yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem, umumnya berupa bencana alam. Nah, jadi faktor yang pertama ini faktor alam, disebabkan karena alam sendiri. Karena
faktor cuaca bisa jadi karena faktor alam sendiri pokoknya. Nah, adapun contoh-contohnya diantaranya yang pertama adalah adanya puting beliung, angin puting beliung. Yang kedua adanya tanah longsor. Nah, yang ketiga adanya banjir. Yang keempat, gunung meletus. Yang kelima ada tsunami. Dan yang terakhir adanya gempa bumi. Nah, faktor-faktor alam inilah yang sangat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Ekosistem yang tadinya sangat bagus, sangat rapi, proses makan memakannya sangat teratur, tapi karena adanya faktor alam, maka ekosistemnya akan terganggu. Oke. Selanjutnya, nah, faktor yang mempengaruhi yang kedua adalah faktor aktivitas manusia, yakni kegiatan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Oke. Nah, pada gambar tersebut coba kalian perhatikan. Dari gambar ini saja kalian sudah pasti tahu ada seorang bapak petani yang sedang menyemprotkan pestisida ke tanamannya yang ada di sawah. Nah, kira-kira kok bisa sih mempengaruhi keseimbangan ekosistem, Ustazah? Nah, coba kalian perhatikan. Pestisida ini fungsinya adalah untuk membunuh hama, untuk membunuh hewan-hewan yang suka merusak tanaman. Ya, nah kalau sampai menggunakan pestisida, otomatis hewan-hewan kecil yang biasanya memakan tanaman juga akan mati. Seperti ulat-ulat, seperti belalang pun bahkan juga bisa ikut mati karena adanya pestisida. Belalang tidak mau makan tanaman itu lagi. Kalau belalang tidak mau makan tanaman, lalu bagaimana pertumbuhan belalang? Bagaimana cacing-cacing atau bahkan ulat-ulat? Nah, seperti itulah. Maka keseimbangan ekosistem akan terganggu. Oke, selanjutnya menemukan makna kosakata serta melengkapi peta pikiran. Oke, sekarang kita belajar lagi tentang peta pikiran, tentang kosakata. Nah, kosakata dapat dicari maknanya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Informasi yang sudah ditemukan dapat diringkas dengan menggunakan peta pikiran. Peta pikiran dapat disajikan dengan cara yang kreatif dan menarik. Nah, coba kalian biasanya kalau dalam suatu bacaan, bagi kalian yang punya Kamus Besar Bahasa Indonesia khususnya, sedang menemukan kata-kata yang sulit nih dalam suatu bacaan. Nah, kalian bisa langsung mencari nih di dalam kamus besar, di dalam kamus yang kalian punya. Seandainya ekosistem, coba kalian cari di kamus, ekosistem itu apa sih? Nah, pasti kalian bisa menemukan jawaban dari ekosistem tersebut. Nah, selanjutnya informasi yang sudah ditemukan dapat diringkas dengan menggunakan peta pikiran. Oke. Pada di sini, yang ketiga, rangkailah ide pokok atau kata kunci tersebut menjadi sebuah bagan. Nah, agar kalian bagan itu seperti apa, Ustazah? Bagan itu ya seperti ini. Nah, ini namanya bagan. Perhatikan contoh peta pikiran berikut. Kalau secara mudahnya nih, ada 4 kotak nih Ustazah, bacaan tentang ekosistem. Berarti bisa jadi pada bacaan tentang ekosistem ini ada 4 paragraf. Nah, masing-masing kotaknya ini mewakili ide pokok dari masing-masing paragraf. Bisa jadi paragraf pertama ide pokoknya tentang pengertian ekosistem. Paragraf kedua menjelaskan tentang contoh ekosistem. Paragraf ketiga menjelaskan tentang komponen ekosistem. Dan paragraf terakhir menjelaskan tentang keseimbangan ekosistem. Lah, inilah yang dinamakan dengan peta pikiran. Harus tahu ide pokok dari masing-masing paragrafnya terlebih dahulu ya. Kemudian dibuat sebuah bagan. Oke.
Selanjutnya, menyajikan ide pokok, informasi penting, dan kesimpulan teks non-fiksi. Yang pertama, menentukan ide pokok. Nah, bagaimana cara menentukan ide pokok, Ustazah, dari masing-masing paragraf? Yang pertama, membaca dengan seksama, pasti ya. Yang kedua, mencatat kata kunci di setiap paragraf. Yang ketiga, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Cara menentukan ide pokok, inti dari masing-masing paragraf ya. Kemudian membuat kesimpulan. Mengacu pada hasil identifikasi teks berupa ide-ide pokok dan kalimat utama dari setiap paragraf, lalu buatlah sebuah kesimpulan. Nah, seperti tadi, setelah kalian ketahui ide pokok dari masing-masing paragraf, kemudian kalian merangkai kalimat menjadi sebuah kesimpulan. Oke ya. Ide penciptaan gerak tari dan properti tari. Oke, sekarang kita akan membahas tentang tarian, tentang gerak tari dan properti tari. Nah, penciptaan gerak dalam seni tari diawali dengan menentukan ide atau gagasan. Idenya dulu. Kemudian, sumber ide gerak tarian biasanya diperoleh melalui pengamatan. Selanjutnya, ide tersebut dikembangkan dalam bentuk gerakan dan dilengkapi dengan properti tari. Jadi, kalau kalian melihat sebuah tari daerah, tari-tari tradisional, nah, gerakan-gerakan pada tarian tersebut itu sebenarnya memiliki makna, tidak asal gerak-gerak saja. Begitupun juga dengan propertinya, pakaiannya, alat-alat yang digunakan untuk mendukung tarian tersebut itu sebenarnya juga memiliki arti. Seperti contohnya tari merak, biasanya mereka menggunakan selendang sebagai sayapnya. Itu semua memiliki arti tersendiri pada daerah-daerah tertentu. Ya, jadi tidak sembarangan. Oke, selanjutnya. Karya seni rupa Nusantara. Nah, karya seni rupa Nusantara yang pertama ada seni rupa murni. Nah, karya seni yang murni ini yakni karya seni yang dibuat untuk dinikmati keindahannya atau unsur estetikanya saja tanpa mempertimbangkan fungsinya. Kalau seni rupa murni ini yang penting bagus, yang penting cantik, yang penting enak dilihat. Walaupun tidak memiliki fungsi, walaupun tidak ada kegunaannya, tidak apa-apa. Maka karya seni ini tergolong ke dalam karya seni rupa murni. Contohnya diantaranya yakni patung, lukisan, dan keramik. Nah, ketiga benda ini walaupun tidak memiliki fungsi, seandainya walaupun tidak ada fungsinya, walaupun fungsinya tidak terlalu besar, walaupun fungsinya tidak terlalu signifikan, tapi yang penting bisa dinikmati keindahan atau kecantikannya. Nah, karya seni rupa selanjutnya yakni karya seni rupa terapan. Nah, yakni karya seni rupa yang memperhatikan fungsi dari benda seni tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kalau murni tadi yang penting bagus, yang penting cantik, yang penting enak dilihat. Kalau yang seni rupa terapan ini diperhatikan fungsinya, harus ada fungsinya, harus ada kegunaannya. Contohnya diantaranya yakni ada anyaman, ada keris, ada rumah adat. Nah, ketiga benda ini memiliki fungsi masing-masing, ya kan? Nah, karya seni rupa anyaman. Nah, ada anyaman tunggal dan anyaman ganda. Kalau anyaman tunggal yakni cara membuat anyaman yang paling sederhana. Anyaman ganda lebih banyak memiliki variasi pola. Jadi kalau anyaman tunggal ini yang paling sederhana, paling mudah untuk dibuat, sedangkan anyaman ganda lebih banyak memiliki variasi pola. Banyak, lebih susah, lebih banyak polanya. Nah, diantaranya seperti ini, coba dilihat. Adapun yang pertama, pola anyaman tunggal. Nah, kalian pasti sudah pernah membuat kan pola anyaman tunggal seperti ini? Nah, sangat mudah. Polanya juga
sangat mudah, sangat sederhana untuk dilakukan. Sedangkan pola anyaman ganda ada 2 ganda, ada 3 ganda, ada kombinasi. Wah, ini semakin banyak gandanya, maka semakin susah juga untuk dikerjakan. Nah, kayak bisa kalian perhatikan sendiri ya pada video ini. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang pengaruh letak geografis. Nah, sini pengaruh letak geografis terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Pengaruh letak strategis Indonesia memberikan keuntungan sebagai berikut. Nah, jadi letak Indonesia ini, letak geografisnya Indonesia ini sebenarnya memiliki keuntungan dan kerugian. Yang pertama Ustazah akan menjelaskan tentang keuntungannya terlebih dahulu, yakni terjadi akulturasi atau pencampuran budaya. Yang kedua, memudahkan penyebaran budaya Indonesia ke luar negeri. Jadi, karena letak Indonesia sangat dekat dengan beberapa negara tetangga, itulah yang membuat budaya Indonesia ini sangat mudah dikenal oleh negara-negara tetangga, oleh negara-negara sebelah. Ya, sangat mudah untuk mereka kenal. Nah, itu keuntungannya. Jadi mereka lebih cepat tahu, oh budaya Indonesia itu seperti ini ternyata. Oh, budaya Indonesia itu ada banyak ya, ada ini dan itu. Nah, adapun kerugiannya yakni banyak budaya daerah yang tersingkirkan akibat masuknya budaya asing. Nah, tidak hanya keuntungan, kerugiannya juga sangat besar loh. Jadi, karena dekatnya negara kita dengan beberapa negara tetangga, yang hal ini membuat banyaknya budaya asing, budaya tetangga sebelah, budaya negara-negara sebelah itu masuk ke negara kita. Hal ini membuat budaya-budaya tradisional, budaya daerah ini tersingkirkan. Jadi banyak anak-anak daerah sudah melupakan budaya daerahnya sendiri. Contohnya tari-tariannya sudah banyak dilupakan. Banyak yang belajar dance Korea. Nah, ya kan? Nah, itu salah satu kerugiannya. Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Oke. Potensi agraris Indonesia antara lain ketersediaan lahan, iklim yang mendukung serta tanaman yang unggul. Nah, kalau agraris ini berarti di bidang pertanian ya. Jadi lahannya masih banyak sekali. Banyak di daerah-daerah pelosok-pelosok itu yang masih memiliki lahan-lahan kosong untuk media, untuk sebagai lahan bercocok tanam masih banyak. Iklim yang mendukung, kenapa kok mendukung Ustazah? Karena Indonesia hanya memiliki 2 cuaca, yakni 2 musim, yakni musim hujan dan musim panas. Jadi tidak ada musim salju, tidak ada musim dingin, tidak ada. Nah, itu yang mendukung sangat mudahnya kita untuk bercocok tanam serta tanaman yang unggul. Nah, banyak sekali beribu-ribu jenis tanaman yang bisa ditanam di Indonesia. Nah, selanjutnya potensi maritim Indonesia. Kalau maritim ini berarti kelautannya ya. Antara lain pariwisata bahari yang menarik. Nah, wisata pantainya yang sangat cantik, minyak bumi yang melimpah. Nah, minyak bumi di dalam laut sangat melimpah, dan sumber daya laut yang beraneka ragam. Sumber daya lautnya banyak, ada mulai dari segala jenis ikan-ikanan, kerang-kerangan, ya, sangat banyak sekali. Selanjutnya, kita akan belajar tentang persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sosial budaya. Pengaruh letak geografis Indonesia turut mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Pasti ya, sangat mempengaruhi. Masyarakat Indonesia terdiri atas suku, budaya, agama, dan latar belakang yang berbeda-beda. Meskipun beraneka ragam, Indonesia tetap merupakan satu kesatuan. Jadi, Indonesia ini walaupun negaranya terdiri dari beribu-ribu pulau,
dengan berbagai macam bahasa, berbagai jenis adat, suku, budaya, agama, makanan, dan lain sebagainya. Tetapi kita tetap dalam satu kesatuan, yakni pada negara Indonesia. Oke, diingat ya. Selanjutnya, persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi. Cara menjaga persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, bersikap terbuka terhadap pelaku ekonomi lain walaupun berbeda suku, budaya, atau agama. Jadi contohnya nih, kegiatan ekonomi yang sangat mudah kalian jumpai, contohnya ini pedagang yang di pasar contohnya. Nah, cara menjaga persatuannya bagaimana? Cara menjaga kerukunannya bagaimana dengan pedagang-pedagang yang lain? Yang pertama, harus bersikap terbuka. Walaupun yang pedagang lain dari Papua, walaupun dari Sumatera, walaupun dari Bali, walaupun dari mana, walaupun agamanya berbeda, tetap harus bersikap terbuka. Ya. Yang kedua, menghormati dan menghargai. Harus tetap menghormati dan menghargai walaupun sangat berbeda jenis kulitnya, bahasanya. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan musyawarah. Seandainya ada masalah dengan pedagang yang lain, tetap harus dimusyawarahkan, harus tetap dibicarakan baik-baik, didiskusikan baik-baik ya, sampai selesai. Yang keempat, memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana. Yang kelima, menjalin kerjasama dengan baik dan bersikap jujur. Oke, nah, adapun manfaat kita menjaga hal-hal tersebut. Nah, tadi kan sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 cara menjaganya. Lah, buat apa sih Ustazah? Nah, buat apa sih kita melakukan 5 hal tadi itu? Nah, manfaatnya yang pertama, kebutuhan ekonomi rakyat terpenuhi. Kalau antar pedagang rukun, otomatis kebutuhan ekonomi rakyat terpenuhi. Yang kedua, pemerataan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia tercapai. Sama-sama makmur, sama-sama sejahtera, ya kan? Dan yang ketiga, terbukanya lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oke. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nah, bahasa Indonesia merupakan alat komunikasi yang mempersatukan seluruh bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi, misalnya di sekolah dan di pemerintahan. Sebenarnya, coba kalian perhatikan, kalau seandainya kalian bertemu dengan teman kalian di daerah lain, nah, yang mana mereka menggunakan bahasa daerah yang kalian tidak mengerti juga. Nah, biasanya kalian akan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia dimanapun itu, kapanpun itu, jika kalian bersama dengan warga Indonesia yang lain, saat bertemu otomatis kalian akan berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia, karena hanya dengan menggunakan bahasa Indonesia itulah kalian akan saling bisa berkomunikasi. Itulah kenapa bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa persatuan. Oke, paham? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, akhirnya selesai juga ya pembelajaran kita hari ini. Bagaimana semuanya? Sudah paham ya yang Ustazah jelaskan? Nah, apabila masih ada yang masih belum jelas, bisa ditanyakan langsung ke Ustazah ya. Ke wali kelas masing-masing juga bisa. Nah, tetap semangat belajarnya. Ya, sebentar lagi sudah PAS. Silahkan belajar lebih giat lagi. Tugasnya yang belum selesai silahkan diselesaikan. Tanggungan-tanggungan yang lainnya, oke? Tetap semangat ibadahnya, yang rajin ibadahnya, tetap membantu orang tua, dan mengurangi bermain HP. Selalu jaga kesehatan juga tidak lupa ya. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ustazah akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.